Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau buat cemilan yang simple, pakai bahan yang ada di rumah. Di rumah ada bahan tepung kanji atau tepung tapioka. Jadi ini aku mau buat cilok yang versi rumahan. Ini ciloknya itu lembut, kenyal, tapi tidak keras. Walaupun sudah dingin, ini benar-benar tidak keras sama sekali. Cara bikinnya juga simple, mudah, dan juga gampang. Bisa dijadikan untuk stok cemilan di rumah atau bisa juga untuk ide jualan. Langsung aja, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu tepung-tepungan. Untuk tepung yang pertama ini adalah tepung kanji atau tepung tapioka. Di sini aku gunakan 250 gram. Selanjutnya 250 gram tepung terigu pro sedang, ini aku gunakan segitiga. Dan 500 ml air. Itu untuk bahan tepung dan juga airnya. Setelah itu ada bawang daun atau daun bawang. Di sini aku beli 5.000 daun bawang. Ini aku potong kecil-kecil seperti ini. Jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah disisihkan, di sini aku sudah siapkan panci atau pan. Masukkan tepung terigu 250 gram tadi. Kemudian di sini aku bumbuin dengan bawang putih bubuk. Ini aku gunakan yang instan aja supaya lebih cepat, sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu bubuk, ini aku gunakan Royco 1 sendok teh juga. Dan garam ini aku gunakan setengah sendok teh. Selain itu, ini aku juga gunakan lada bubuk atau merica bubuk sebanyak setengah bungkus, ini aku gunakan atau sekitar setengah sendok teh. Kemudian tambahkan dengan air, ini air aku masukkan bertahap sedikit demi sedikit supaya lebih memudahkan untuk mengaduk dan tidak menggumpal nantinya. Masukkan air secara bertahap sambil terus diaduk sampai tercampur dengan merata teksturnya dan tidak ada yang menggumpal. Jadi nanti semuanya udah tercampur dengan air. Kalau sudah tercampur rata, kurang lebih hasilnya seperti ini aku cicipin. Tapi tidak aku telan, karena menurutku ini kurang asin, jadi aku tambahkan lagi dengan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau sudah dirasa cukup semuanya, ini yang terakhir aku masukkan dengan daun bawang yang sudah dipotong-potong ya. Untuk rasanya ini harus menonjol atau harus sedikit lebih asin karena ini nanti akan ditambahkan dengan tepung kanji selanjutnya. Jadi harus lebih asin. Kalau sudah tercampur merata semuanya, selanjutnya ini aku masak di atas kompor dengan menggunakan api kecil. Masak sampai teksturnya berubah menjadi lebih padat. Ini harus terus diaduk supaya tidak ada yang gosong di bagian bawah. Jangan lupa untuk bagian pinggirnya ini juga harus disisir supaya tidak kering ya teksturnya. Kalau sudah seperti ini, matikan api kompor, kemudian ini diangkat dari kompor. Setelah diangkat, selanjutnya masih panas-panas ya, jadi baru diangkat langsung kita tuang tepung kanjinya. Karena ini wadahnya kecil banget, jadi aku tuangnya setengah. Akhirnya ini aku taruh di wadah yang lebih besar supaya aku juga lebih mudah untuk mengaduknya. Selanjutnya ini aku tuang sisa tepung kanji yang tadi belum dimasukkan dan ini tinggal diaduk aja sampai tercampur dengan merata. Jadi ini memang pada saat masih panas harus langsung dimasukkan tepung kanjinya dan diaduk sampai tercampur dengan merata. Jadi pastikan hati-hati gunakan centong kayu seperti ini supaya lebih mudah. Kalau sudah tercampur dengan merata, ambil sedikit bagian seperti ini, sedikit aja. Kemudian kita pulung atau kita bulet-buletin. Untuk besarnya ini disesuaikan dengan selera. Kalau untuk ide jualan boleh menggunakan sendok takar ya, supaya nanti buletannya ini sama besarnya. Bulet-buletin sampai semua adonannya ini habis ya, selesai dibulet-buletin. Jangan lupa ini aku kasih sedikit dengan tepung kanji supaya tidak saling menempel satu sama lain. Setelah selesai dibulet-buletin, seperti ini hasilnya. Ini sudah semuanya aku buletin. Selanjutnya ini siap untuk direbus. Jadi di sini aku sudah siapkan panci yang udah aku isi air dan ini sudah hampir mendidih atau sudah panas. Ini aku selanjutnya masukkan minyak goreng sedikit aja, sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Kalau sudah, ini langsung aku masukkan adonan ciloknya. Selanjutnya ini direbus. Ini aku masukkan secukupnya aja. Jangan sampai kepenuhan karena nanti dia mengambang ya. Jadi ini tinggal direbus, ditunggu sampai mengambang.
Di tungku satunya ini aku sudah siapkan kukusan ya, ini apinya juga sudah aku nyalakan tapi pilih yang kecil. Selanjutnya ini udah mulai mengambang untuk ciloknya. Ini dari mengambang ini aku tunggu 2-3 menit ya supaya matangnya itu lebih sempurna lagi. Supaya benar-benar mateng sampai ke dalam-dalamnya. Selanjutnya kalau sudah ini aku mau angkat, kemudian langsung aku taruh di kukusan atau di panci kukusan yang tadi di sebelahnya aku sudah siapkan. Seperti ini. Jadi tidak diangkat, jadi langsung aku kukus kembali supaya matengnya ini merata dan tekstur dari ciloknya ini kenyal ya. Kenyal tapi masih tetap lembut. Kalau sudah tahap pertama dimasukkan, selanjutnya ini sisanya aku mau rebus kembali. Tunggu lagi sampai mengambang. Sambil menunggu ini aku tutup panci kukusannya dan sambil menunggu cilok yang direbus itu mengambang, di sini aku mau siapkan untuk sambelnya. Ini aku mau pakai yang praktis aja. Ini aku gunakan sambal kacang atau sambal pecel. Aku taruh di wadah seperti ini, kemudian aku tuang air mendidih. Jadi airnya ini harus benar-benar mendidih ya. Kemudian ini diaduk dan didiamkan. Nanti tekstur sambalnya itu akan mengental ya. Kalau sudah ini untuk ciloknya yang kedua ini juga sudah mengambang. Kemudian ini langsung aku angkat, kemudian tiriskan seperti ini. Dan di sini aku langsung taruh di kukusan yang tadi bersama dengan cilok-cilok yang lainnya. Ulangi step ini sampai semua ciloknya habis direbus ya. Kalau sudah ini tinggal kita kukus dengan menggunakan api kecil aja kurang lebih sekitar 5-10 menit. Dan ini dia hasilnya. Kalau udah ini empuk banget bisa dilihat. Ini dites tusuk aja ini udah bener kelihatan. Ini kalau ciloknya ini adalah empuk banget. Untuk rasanya ini pas, asinnya juga pas, tidak terlalu asin karena nanti mau ditambahin dengan bumbu. Jadi dimakan gini aja ini udah enak banget. Selanjutnya untuk bumbu kacangnya ini hangat, sudah hangat dan teksturnya udah sedikit kental. Nanti kalau dingin dia akan lebih mengental lagi. Selanjutnya tinggal aku tuang aja ke ciloknya seperti ini karena aku langsung mau cobain gimana rasanya. Aku juga tambahkan dengan kecap manis. Ini disesuaikan dengan selera aja ya. Untuk sausnya atau persambalannya boleh pakai saus biasa, saus sambal atau saus tomat. Tapi menurutku kalau cilok memang paling enak dimakan itu pakai saus kacang seperti ini ditambahin dengan kecap. Dan ini dia hasil ciloknya. Ini cantik banget, pasti menggiurkan banget. Teksturnya sendiri itu bener-bener nggak alot sama sekali. Dia kenyal tapi empuk. Bisa banget untuk ide jualan, jadi ini recommended banget ya. Pada saat dingin pun ini ciloknya masih tetap kenyal tapi nggak keras sama sekali. Jadi teman-teman dan bunda-bunda semua wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan juga aku mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum.